Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi du'afa fi Ramadan al-hasana wa maha fihi al-khati'at wa rafa'a as-sha'imina a'dama darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sahibil mu'jizah wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat amma ba'd. Pemirsa channel YouTube LDNU Kabupaten Tuban yang dimuliakan Allah, di mana berada yang kami muliakan. Senantiasa pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih juga mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita bisa menjalankan aktivitas ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan dengan harapan semoga amal ibadah kita yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita, memberikan suri tauladan kepada kita, sehingga hidup ini kita dapat mengetahui mana hak dan batil, mana yang benar, mana yang salah dengan tuntunan syariat agama Islam. Dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa channel YouTube LDNU Kabupaten Tuban yang dimuliakan Allah, di mana saja berada, pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan daripada kitab Mawaidul Imam Ghazali yang menerangkan tentang kebersihan itu sebagian daripada iman. Yang mana kita tahu tulisan itu sering kita jumpai di tempat-tempat supaya kita bersih. Karena bersih adalah salah satu daripada iman kepada Allah. Tapi menurut pandangan Imam Ghazali, lafaz itu yang mana hadis Rasulullah tidak anadofatu tapi at-tahuru satrul iman, yaitu kesucian itu sebagian daripada iman. Karena kita tahu bahwasanya agama Islam itu dibangun atas dasar kebersihan, an-nadhafah, bunyadinu ala nadhafah. Agama Islam itu dibangun atas kebersihan. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, miftahus sholat at-tahur, kunci daripada sholat itu adalah suci. Untuk itu Imam Ghazali mengklarifikasikan bahwasanya suci itu terbagi menjadi 4 bagian, dan yang mana kita tahu hadis Rasulullah itu Imam Ghazali menerangkan begitu dalamnya. Yang pertama, fat-taharatu laha arba'atu martabah, yang mana suci itu terbagi menjadi 4 bagian. Al-ula, yang pertama adalah tadhhirud dhahiri anil ahdas, yaitu mensucikan anggota dhahir dari hadas, baik itu hadas besar maupun kecil. Ini tingkatan yang pertama, bahwasanya kita ibadah itu diajarkan syariat itu diawali dengan mensucikan yang dohir dari hadas-hadas, yaitu hadas kecil maupun hadas besar.
Yang mana hadas kecil, kita mau menjalankan ibadah sholat, kita menggunakan, disyariati menggunakan wudhu. Dan juga kalau orang itu menyandang hadas besar, maka dia wajib mensucikan hadas besar. Ini tahapan yang pertama dalam membersihkan anggota badan. Dan juga suci secara dohir dipandang dari wa anil akhbasi, dan dari piro-piro kotoran, dari kotoran. Artinya manusia hidup ini tidak lepas dari mengeluarkan kotoran. Dan itu kita bersihkan menurut awal, yaitu membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita, atau kotoran yang terdapat pada pakaian, atau kotoran yang terdapat pada tempat. Ini adalah salah satu syarat daripada kita menjalankan ibadah sholat. Dan yang ketiga adalah membersihkan secara zahir dari fudola, yaitu kelebihan. Orang-orang yang punya harta ini ada kelebihan. Kalau dia sudah terkena kewajiban zakat, maka dia harus mengeluarkan daripada kelebihan harta tersebut. Seperti kita orang melakukan perdagangan, dia mempunyai harta yang wajib dizakati. Dia mempunyai pertanian yang wajib dizakati. Nah, atau kita setelah menjalankan ibadah puasa, kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu semua adalah mengeluarkan zakat, itu adalah fudola, yaitu membersihkan dari anggota badan, yaitu berupa kelebihan harta. Para pemirsa channel YouTube LDNO yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang kedua adalah tadhirul jawarihi, yaitu membersihkan anggota badan atau organ tubuh manusia anil jaro imi, dari beberapa perkara yang menyakitkan atau melukai, wal asami, dan membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Tingkatan yang kedua inilah cara kita, termasuk di dalam kita menjalankan puasa, di dalam rangka kita membersihkan diri kita dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, itu dipandang dari syariat, dan membatalkan atau mengurangi pahala puasa, yaitu kita harus bersihkan dari perkara-perkara yang menjadikan kita melaksanakan dosa. Untuk itu puasa bukan sekedar kita meninggalkan makan dan minum dan berkumpul, tapi puasa melatih diri kita untuk meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Termasuk tingkatan yang kedua ini, Imam Ghazali menyindir bahwasanya membersihkan anggota badan, membersihkan anggota yang ada di tubuh manusia dari perkara-perkara yang menyakiti orang lain, dari perkara-perkara yang menjadikan dosa. Itu kita menyakiti orang lain, kita melakukan dosa-dosa yang akan menjadikan kita menjadi orang yang puasanya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, semoga puasa kita di bulan ini bisa menjadi puasa yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang kemarin. Dan yang ketiga adalah asali satu tadhirul qalbi. Dan yang ketiga adalah membersihkan hati. Setelah tingkatan pertama, kedua kita bisa menjalankan, marilah
Kita tingkatkan ibadah ini untuk pembersihan hati kita. Noto ati anil akhlaqi al-madmumati songko piro-piro budi pekerti kang den wodo, yaitu dari sifat-sifat yang tercela. Karena hati ini terdiri dari beberapa nafsu, yang mana nafsu ini akan mengajak kita. Lagi-lagi nafsu yang pertama yang sering kita dengar adalah nafsu amarah, yang mana nafsu amarah ini mengajak kepada manusia untuk melakukan kejelekan-kejelekan, sehingga kita wajib membersihkan daripada nafsu yang madmumah ini, yang mana nafsu madmumah ini adalah nafsu yang akan mengajak kita melakukan kejelekan. Yang mana nafsu amarah ini termasuk yaitu kita mempunyai sifat bakhil, kikir, mempunyai sifat iman. Ini adalah dipengaruhi oleh sifat amarah. Yang kedua adalah nafsu tamak atau nafsu tom'ah, yaitu selalu merasa kurang dan kurang. Dan ini marilah kita dengan usaha kita, belajar kita mengurangi daripada nafsu seperti ini. Nafsu yang ketiga adalah nafsu sombong atau takabur, yang mana ini dipengaruhi oleh sifat amarah, nafsu amarah. Untuk itu kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia, kita merasa bahwasanya semua ini kita bisa apapun, kita mempunyai apapun. Ini adalah karena pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita akan mempunyai sifat yang lemah, lembut, sifat tawadu. Kita tinggalkan sifat kesombongan itu. Dan yang keempat adalah sifat membangga-banggakan, sifat bermegah-megahan, bermewah-mewahan dalam mencari dan juga dalam aktivitas, dalam melaku kita, merasa kita punya segalanya. Dan kita merasa bahwasanya ini adalah milik kita, tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa membersihkan seperti itu. Dan yang kelima adalah ini, kita bisa apapun, jangan merasa kita akan ingin namanya terkenal dan populer. Ini semua adalah kita dalam LDNU ini adalah kita dalam rangka mendakwakan, dalam rangka kita berjihad kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tansurullah fansurkumullah. Barang siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita semua. Untuk itu para pemirsa channel YouTube LDNU Kabupaten Tuban, marilah dalam kita berkiprah di LDNU ini semoga tidak berkeinginan hanya sekedar ingin namanya terkenal dan populer, tapi karena semata-mata kita berdakwah terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat amarah yang selanjutnya akan mempengaruhi jiwa manusia, akan mempunyai sifat hasud dan dengki. Sifat amarah mempengaruhi manusia, dia akan mempunyai sifat iri dan dengki, merasa tersaingi dengan orang lain dengan cara yang jelek, yaitu merasa iri dengan yang lain, punya hasud terhadap orang lain. Ini yang harus kita bersihkan. Dan yang ketujuh adalah berniat jahat dan khianat. Sifat ini dipengaruhi oleh sifat amarah, sifat yang tercela. Sehingga dengan sifat amarah ini akan muncul niat jahat dan khianat. Tidak punya tanggung jawab terhadap apa yang diberikan amanah oleh seseorang. Dan yang kedelapan adalah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu
berpoya-poya, selalu meninggalkan apa yang jadi perintah-perintah Allah, dan justru mereka terjerumus kepada jurang kehinaan. Untuk itu, sifat amarahillah kita bersihkan dari hati kita, karena dengan hati yang bersih, dengan hati yang baik, bisa meninggalkan akhlak-akhlak yang jelek. Ini semoga termasuk kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembersihan hati yang kedua adalah terhadap waroda idil man'utati, yaitu membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang kuat, yang mana termasuk di dalam hati kita ada rasa yang tadi terdapat pada sifat amarah, sehingga dengan kita bisa meninggalkan rodail ini, sifat-sifat yang tercela ini, hati kita menjadi hati yang bersih. Dan yang keempat adalah ar-rabi'atu tathhirus sirri. Pembersihan hati yang keempat menurut Imam Ghazali adalah membersihkan secara sirri, membersihkan dengan perkara yang dirahasiakan. Amma sangking perkara siwallahi kang sakliyane Allah Ta'ala halimul Allah. Dan ini tingkatan pembersihan hati, pembersihan siri yang dimiliki oleh orang-orang yang dekat kepada Allah, para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, para nabinya Allah. Untuk itu kita belajar dan belajar. Pembersihan siri adalah hati kita merasa bahwasanya semua itu adalah milik Allah. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah." Barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah, berharap ingin ketemu Allah, artinya selalu ingat kepada Allah, maka Allah memerintahkan yaitu beramal solehlah. Untuk itu sebagai hamba Allah, kita pengabdian kepada Allah, kita menjalankan ibadah sholat, kita melaksanakan puasa, ini adalah semata-mata perintah Allah, dan kita melakukan hanyalah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu harapan kita menjadi orang yang nantinya dengan pembersihan hati, dengan syariat, kita bersihkan tata cara menjalankan puasa, menjalankan sholat, kita bersihkan dengan tata cara yang zahir, yaitu dengan tata cara syariat. Kemudian dengan hati kita bersihkan dengan perkara-perkara yang merusak hati. Dan yang ketiga, dengan cara kita membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang jelek. Dan yang keempat, kita membersihkan hati kita. Semua ini adalah milik Allah. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bahwasanya kita melakukan apapun amal soleh pun, ini adalah semata adalah karena karunia Allah, semata adalah pertolongan Allah, semata adalah ini adalah Allah yang melaksanakan. Semua ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu semua kita dalam melakukan puasa Ramadan ini, Rasulullah bersabda bahwasanya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah lisoimi farhatani. Orang puasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda iftari, yaitu mendapatkan kebahagiaan tatkala berbuka, mendapatkan kesenangan tatkala berbuka.
Dan yang kedua adalah farkatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan tatkala dia bersumpah kepada Allah. Artinya besok di hari kiamat kita akan bersumpah kepada Allah karena kita mendapatkan pahala dari puasa. Dan kita di dalam puasa adalah sebagai tameng, dan itu sebagai kendali kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menjauhi daripada kesalahan-kesalahan. Pemirsa channel YouTube LDNO yang dirahmati oleh Allah, nafsu yang kita harapkan. Kita hidup ini mempunyai nafsu mutmainah, yaitu nafsu yang terletak di dalam lubuk hati kita. Nafsu yang mana nafsu ini kita kejar karena sering kita baca, ya ayuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi jannati ya Allah. Nah, nafsu mutmainah inilah yang akan mempengaruhi kita di dalam jiwa kita sehingga kita menjadi orang yang tenang, dan akan menimbulkan nafsu mutmainah ini adalah orang yang pemurah dan suka bersedekah. Itu pemirsa, di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita sebanyak-banyak, semampu-mampu kita untuk mengeluarkan kebaikan, memberikan sedekah, takjil, dan ibadah-ibadah lain yang lainnya. Dan yang kedua adalah dengan sifat mutmainah ini akan mempengaruhi jiwa kita menjadi orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita laksanakan, kita usahakan, kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya adalah bersifat arif dan bijaksana. Dan semoga dengan sifat mutmainah ini akan mempengaruhi jiwa kita menjadi orang yang arif dan bijaksana. Artinya dalam memutuskan segala masalah penuh dengan tanggung jawab dan bijaksana, penuh dengan adil dan bijaksana. Kemudian yang kelima adalah akan mempengaruhi jiwa kita menjadi orang yang selalu mensyukuri nikmat yang nikmat itu diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam adalah menerima dengan rasa puas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianugerahkan kepada kita dengan sifat mutmainah itu. Dan yang ketujuh adalah menerima qada dan qadarnya Allah. Artinya dengan sifat mutmainah ini seseorang akan menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nerimo ing pandum, artinya dia menerima apa yang ada di hadapan mereka. Takdir Allah yang baik diterima, takdir Allah yang jelek juga diterima. Ini adalah dipengaruhi oleh nafsu mutmainah. Dan yang kedelapan adalah selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa channel YouTube LDNO Cabang Tuban, dengan apa yang kami aturkan ini, semoga kita bisa berusaha semaksimal belajar dan belajar di dalam kita noto hati, membersihkan hati kita, sehingga kita
dengan pembersihan hati ini kita melakukan ibadah dengan tenang, melakukan puasa dengan sebaik mungkin, sehingga harapan kita adalah menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.